Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkuliahan hari ini, saya akan isi dengan tema manajer proyek. Jadi, sebelum kita belajar tentang manajemen proyek, langkah baiknya kita harus tahu dulu fungsi dan tugas dari seorang manajer proyek. Nah, kemarin kan sudah bentuk kelompok tuh. Untuk proyek charter juga sudah dibuat bagian tugasnya. Pasti ya, ada manajer, ada analis, desain, programmer. Nah, itu yang jadi manajer proyek harus perlu diketahui tugas dan fungsinya. Seorang manajer itu sangat luas dan harus perlu dipelajari. Nah, ini sebelum kita bahas tentang manajer proyek, kita flashback dulu. Proyek sendiri upaya temporer untuk menghasilkan produk. Jadi upaya temporer itu tidak rutin dan proyek pasti menghasilkan produk. Nah, menurut Project Management Body of Knowledge Guide, manajer proyek adalah seorang yang bertanggung jawab dalam mengurus proyek. Jadi seorang manajer proyek itu bertanggung jawab penuh terhadap timnya secara keseluruhannya. Manajer proyek ini menurut si Kersner itu tugasnya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan. Mengkoordinasi timnya beserta kliennya. Jadi dia sebagai penjebatannya antara klien dan tim proyeknya. Di dalam pembuatan proyek juga harus wajib mengkoordinir. Tugasnya A seperti apa, job desk-nya B seperti apa. Nah, itu. Selain itu, mengintegrasikan kegiatan juga perlu dikuasai. Bagaimana caranya mengintegrasikan semua kegiatan yang ada di dalam proyek. Ini dari mulai perencanaan proyek sampai dengan jalannya proyek sampai selesai. Nah, mulai dari rencana proyek, mengintegrasikan ketika proyek sedang berlangsung, dan mengintegrasikan bagaimana caranya membuat perubahan dari rencana proyek itu tidak signifikan dan tidak merubah ruang lingkup, skop ya, terus waktu, dan kemudian biaya. Ketiga hal itu yang harus wajib dikendalikan. Penyusunan konsep kerja frameworks manajemen proyek. Di sini ada tugas manajer proyek dalam penyusunan konsep kerja. Yang pertama ada manajemen integrasi tadi, ada manajemen ruang lingkup, waktu, biaya, terus juga manajemen kualitas, SDM, ada juga komunikasi dalam proyek, ini perlu dikuasai. Manajemen resiko, harus mengambil sedikit resiko, dan semua keputusan ada di tangan proyek manajer ya, makanya di sini dia harus bisa manajemen resiko. Ada juga manajemen sumber daya dari luar organisasi. Makanya seorang manajer itu tugasnya menjembatani antara sponsor ataupun klien dengan tim proyek kita. Tugas umum manajer proyek menurut Sudarma merencanakan, menjadwalkan, memotivasi, dan mengendalikan. Nah, ini kalau Sudarma mengatakan ada motivasi, karena di dalam suatu proyek pasti ada permasalahan. Makanya si manajer harus bisa memotivasi timnya. Gimana caranya timnya itu tidak menyerah dalam menghadapi masalah. Terus seorang manajer proyek itu bertanggung jawab atas tercapainya visi dan misi proyek, pengembangan aktivitas proyek, kepemimpinan, serta pengelolaan sumber daya yang ada di dalam proyek selama proyek berlangsung. Tugas manajer proyek ini tugas sebelum proyek berlangsung ya. Dia menerima otoritas dari pihak yang berkompeten. Artinya pihak yang berkompeten itu adalah pemimpinnya si klien. Menerima otoritas dari pimpinan klien yang nanti akan disampaikan ke tim proyek kita. Terus mendefinisikan kasus bisnis dan requirement dengan evaluasi secara reguler. Artinya si manajer harus secara reguler mendeskripsikan requirement apa saja yang dibutuhkan oleh klien kepada kliennya. Ada juga perencanaan proyek, manajer juga bertanggung jawab penuh dan penyusunan semuanya ada di tangan manajer proyek. Terus kemudian ada komunikasi dengan pihak lain. Nah, ini ada komunikasi dengan klien, komunikasi dengan sponsor dan sebagainya yang bersangkutan dengan pihak lain yang ada kaitannya dengan proyek. Nah, keahlian yang dibutuhkan ada personal, teknis, manajemen, penanganan situasi. Nah, ini banyak keahlian yang secara keseluruhan harus dikuasai oleh seorang manajer. Keahlian personal itu pasti harus berjiwa pemimpin.
dan memiliki komunikasi yang baik, karena tadi dia sebagai penjembatan. Terus memiliki negosiasi yang baik, karena nanti yang mencari klien itu adalah tugas wajibnya seorang manajer. Gimana caranya proyek kita harus di ACC oleh klien dan sponsor. Terus kemudian mendengarkan dan membangun tim. Artinya seorang manajer itu harus jadi pendengar yang baik, dimana ketika tim proyek ada masalah, seorang manajer harus mendengarkan apa masalahnya, sebabnya dan akibatnya, dan mengambil keputusan. Terus keahlian teknis itu harus dimiliki seorang manajer, karena nanti ketika mendadak tim proyek tidak hadir, maka seorang manajer harus bisa menggantikan. Nih, ini secara untuk teknisnya dari segi konfigurasi, dari segi data, dari segi informasi, ada dari segi strategi dan perencanaan sumber daya informasi, keamanan jaringan juga perlu dikuasai, arsitektur TI, dan integrasi sistem. Semuanya yang berhubungan dengan manajemen proyek teknologi informasi harus dikuasai oleh manajer proyek. Nah, ini ada ilustrasi di mana ada bos dan leader. Manajer yang bersikap seperti bos itu biasanya menyuruh. Nah, ini ada go. Manajer yang baik itu dia bersikap seperti leader. Dia akan menyemangati, let's go. Kemudian bos itu selalu mengintimidasi tim proyek ketika melakukan kesalahan. Nah, berbeda dengan leader, dia akan memberikan kepercayaan penuh. Terus bos sendiri dia tidak mau tahu ini masalah harus selesai. Tapi kalau leader, dia akan menunjukkan bagaimana masalah ini sudah selesai dengan strategi manajer yang dimiliki ya. Terus manajer juga bos juga biasanya memanfaatkan orang lain. Kalau leader dia memberdayakan. Kalau bos itu kalau ada kesalahan dia akan menyalahkan, kalau leader akan memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau bos dia biasa mengatakan saya, tapi kalau leader dia biasa mengatakan kita. Manajer proyek itu keahlian manajemen harus dimiliki. Keahliannya ada meliputi perencanaan dan organisasi proyek, perekrutan staf, penegosiasi yang efektif, estimasi dan kontrol biaya. Ini juga penting, harus dikuasai ya. Gimana dia harus memiliki prediksi yang tingkat tinggi, meliputi prediksi biaya, prediksi waktu dan sebagainya. Nah, terus ada pelaksanaan dan pengendalian proyek. Jangan sampai proyek itu lari dari skopnya, lari dari ruang lingkupnya. Nah, ini akan berimbas kepada biaya dan waktu. Ada juga presentasi dan pelaporan yang komunikatif. Dan dia harus pintar nih melaporkan progres proyek kepada klien atau sponsor. Makanya komunikasinya harus baik. Terus manajemen resiko. Nah, manajemen resiko juga penting nih dikuasai oleh manajer, karena resiko yang tinggi nanti harus bisa diatasi dan harus bisa dihindari. Nah, setelah itu ada keahlian menangani situasi, dimana kalau misalkan proyek itu mengalami hampir kegagalan, maka si manajer harus bisa nih menyusun strategi gimana caranya keluar dari zona merah yang proyek hampir mengalami kegagalan tersebut. Nah, ini manajer harus bersikap fleksibel, jangan sampai terbawa suasana. Kalau suasana lagi genting, manajer harus bisa mencairkan. Terus meskipun fleksibel, tapi manajer juga harus tegas ya, harus tegas terhadap sesuatu, jangan pelin-pelan, karena nanti akan membingungkan tim proyek sendiri. Terus manajer juga harus kreatif, karena tadi dia harus bisa menyusun strategi yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Terus manajer harus banyak menyerap data dari sumber-sumber tertentu, dan manajer harus siap di bawah tekanan, karena nanti ketika proyek itu molor, yang dikejar itu manajernya. Makanya manajer harus siap di bawah tekanan dan siap dimarahin oleh beberapa pihak yang bersangkutan dengan proyek ketika melakukan kesalahan yang dilakukan. Meskipun yang kesalahannya yang melakukan adalah tim kita, tapi manajer harus bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Nah, tugas manajer proyek saat berjalan ini ada perencanaan segala aspek proyek, ada implementasi rencana proyek, ada integrasi aktivitas proyek. Nah, tadi integrasinya ya meliputi integrasi rencana, integrasi eksekusi proyek, dan integrasi perubahan proyek. Terus mengelola dan mengatur sumber daya, ini juga perlu. Memantau aktivitas. Nah, ketika proyek sedang berlangsung, manajer nggak langsung leha-leha ya, leha-leha terima jadi enggak, tapi dia harus memantau apakah proses proyek itu sesuai dengan jadwal atau enggak.
ada quality assurance, ada berpartisipasi dalam fase milestone dan review akhir proyek, dan juga merencanakan peluncuran hasil proyek. Semua harus dikuasai oleh manajer. Sebentar. Kemudian setelah itu tanggung jawab manajer proyek. Di sini tanggung jawabnya ada segi fungsional, ada segi organisasi, dan ada segi dari tim. Kalau fungsional itu harus memahami requirement proyek. Jadi kebutuhan proyek itu manajer juga harus paham. Terus membuat rencana dan mengontrol proyek. Nah, dari perencanaan sampai dengan mengontrol proyek ya, jangan sampai keluar dari skop, jangan melebihi biaya, dan jangan melebihi waktu. Terus implementasi proyek ketika sudah berlangsung. Terus kemudian menyelesaikan proyek tepat waktu, dana dan spesifikasinya harus sesuai dengan permintaan klien. Ini dari segi fungsional. Nah, kalau dari segi organisasi itu memahami konteks organisasi. Konteks organisasinya seperti apa, visi misinya, nah itu harus dipahami. Melaksanakan wewenangnya, memahami cara memberikan pengaruh terhadap orang lain, dan karena tadi berkaitan dengan negosiasi, kemudian menyelesaikan konflik ketika ada kesalahan di dalam pelaksanaan proyek, dan memahami situasi politik internal organisasi. Nah, kalau dari segi tim, memilih dan mengembangkan anggota tim. Ini timnya harus dipilih. Kira-kira tim yang cocok untuk pelaksanaan proyek itu seperti apa kualifikasinya. Kemudian mendelegasikan tugas. Jika sudah dapat timnya, maka nanti berikan job desk-nya dan menjadi penengah ketika ada pertengkaran di antara tim yang ada. Terus komunikasi secara efektif dengan pihak lain agar tidak terjadi miss, terutama yang berkaitan dengan requirement. Kemudian menunjukkan kepemimpinannya, meskipun humble, friendly, tapi tetap harus menunjukkan kepemimpinan. Kepemimpinan kan tadi dia harus bersikap tegas, memotivasi, dan sebagainya. Nah, ini memberikan motivasi kepada timnya. Terus kriteria manajer yang berkualitas, ini berbagi inspirasi visi. Nah, dia suka sharing, terutama yang berhubungan dengan visi. Terus menjadi komunikator yang baik antara klien dengan tim proyek. Terus bisa mengintegrasi aktivitas. Nah, terus kemudian memiliki sikap antusias yang tinggi. Nah, dia memiliki antusias nih untuk menyelesaikan proyek dan melaksanakan proyek dan berhasil diimplementasikan ke pihak klien. Nah, terus kemudian memiliki kompetensi di bidang kepemimpinan, mampu mendelegasikan tugas, mampu bekerja di bawah tekanan karena nanti berkaitan dengan schedule, deadline, terus mampu membangun tim seperti leader tadi ya, terus mampu menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah kriteria manajer proyek yang berkualitas. Nah, ini sampai di sini dulu. Nanti jika ada pertanyaan kita akan bahas di diskusi ya. Maaf tidak bisa live karena keadaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.